Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zainal Firdaus. Kita lanjutkan ya yang bagian muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal awal, adapun makna lafaz yang pertama yaitu yang alatif, yaitu al-alimu bidaqaiqil umuri, yaitu Allah adalah zat yang maha mengetahui urusan-urusan yang daqaiq itu yang detail. Wa muskilatiha, serta permasalahan-permasalahan yang detail. Wa yutlaqu aidan bimakna rafiq, dan lafaz yang pertama ini juga diartikan atau dikatakan memiliki makna yang maha lembut bihim kepada para makhluk. Fallahu, maka Allah Ta'ala, Fallahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu alimun bi ibadihi, adalah zat yang maha mengetahui hamba-hambanya, ya semuanya, kondisinya, kesehatannya, waktunya, semuanya Allah itu maha tahu. Wa bimawadi'i hawaijihim, dan zat yang maha mengetahui lokasi-lokasi hajat-hajat mereka. Kemudian tambahannya rafiqun bihim, dan Allah juga merupakan zat yang maha lembut kepada mereka. Tuh. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Sekarang untuk analisisnya, wa ma'nal awal, wawunya di situ saya jadikan sebagai wawu istinaf atau bisa juga menjadi wawu ibtida. Kemudian ma'nal awal di sini menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan ya. Di sini mubtada'nya itu berupa idhofah, makna sebagai mudhof, al-awwali sebagai mudhof ilaih gitu. Nah, di sini idhofahnya itu yang bagian mudhofnya itu berupa isim maksur ya, sehingga tanda rafa'nya dikira-kirakan ya. Dan kalau kita perhatikan di sini wal makna al-awwal, kalau kita ngartikan kan makna yang pertama. Jadi al-awal itu kan menjadi sifat yang sifat dari makna gitu. Sehingga mubtada ini yang berupa idhofah ini itu merupakan idhofatus sifat ilal mausuf atau idhofatul mausuf ila sifat. Ya itulah pokoknya ya. Karena makna itu sebagai mausuf atau man'ut, yang al-awal itu sebagai sifat atau na'at gitu. Kemudian al-alimu ini menjadi khobar dari makna al-awal, dibaca rafa, tanda rafanya dhamma, sebab al-alimu berupa isim mufrad ya. Singkatnya ya isim fa'il gitu ya, dari alima ya'lamu. Kemudian bidaqaiqil umuri, di sini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah daqaiqil umuri yang berupa idhofah ya, daqaiqi sebagai mudhof, al-umuri sebagai mudhof ilaih. Yang daqaiqi di situ ini kan isim ghairu munsharif ya, karena dia itu senggotnya itu senggot muntahal jumuh. Tapi di sini itu tanda jarnya itu menggunakan kasrah. Kenapa? Karena daqaiqi ini itu diidhofahkan dengan kalimat al-umur. Nah, sehingga bait yang wajura bil fathati malayan sharif malam yudhaf au yaqub ba'da radif itu tidak berlaku di sini ya. Nah, tuh. Kemudian yang al-umuri di situ mudhof ilaih ya, selamanya dibaca jar, tandanya kasrah. Al-umuri juga jamak taksir ya, jamak dari amrun gitu. Kemudian wa muskilatiha di sini adalah ataf nasab, sebab ada huruf ataf wawu di situ. Yang muskilatiha menjadi ma'tuf dari kalimat daqaiqil umuri ya, sehingga muskilatiha di situ juga sama-sama dibaca jar. Karena yang daqaiqil umuri di situ dibaca jar itu. Nah, yang muskilat itu adalah jamak dari muskilatun. Ini adalah jamak muannats salim karena ada alif ta akhirannya. Kemudian untuk hanya itu menjadi mudhof ilaih ya. Hanya di situ kembali ke al-umur ya. Kemudian wa yutlaqu, wawunya di situ adalah wawu istinaf ya. Kemudian untuk yutlaqu di situ bentuknya adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafanya dhammah. Sebab yutlaqu di sini itu tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Dan di sini yutlaqu itu singgot muntahal jumuh.
fi'il mudhari' yang mabni majhul karena dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Huruf pertama yakni yang huruf mudhari'ah itu diharokati dhammah. Kemudian huruf lam yaitu huruf sebelum akhir itu diharokati fathah, ya. Nah, otomatis karena di sini fi'il yang mabni majhul membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke maknal awal, ya, maknal awal. Kemudian aidon di sini menjadi hal bisa, menjadi maf'ul mutlaq juga bisa. Ini pembahasannya sudah banyak sekali di Google, ya. Silakan kalian bisa cari sendiri. Kemudian di makna rafiqi. Di sini jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah makna rafiqi yang berupa idhofah, makna sebagai mudhof, rafiqi sebagai mudhof ilaih. Namun di sini tanda jarnya itu dikira-kirakan pada kalimat pertama makna, karena ya sama kayak yang tadi. Makna di sini juga berupa isim maksur, ya, akhirannya berupa alif maksurah. Yang rafiqi selamanya dibaca jar, tanda jarnya kasrah, ya. Kemudian bihim jar majrur lagi, huruf jarnya ba, majrurnya adalah isim dhamir him, sehingga tanda jarnya dikira-kirakan, ya, karena isim dhamir itu mabni, wa mudmarin itu banyak. Kemudian fa'allahu, fa-nya di sini saya jadikan sebagai fa tafra' saja. Kalau kalian ada pendapat pribadi, tulis di kolom komentar. Kemudian untuk Allah menjadi mubtada dibaca rafa, tandanya dhamma sebab Allahu isim mufrad. Kemudian ta'ala menjadi hal dari Allah, halnya di sini berupa jumlah fi'liyah, ya. Karena hal maka dibaca nasab, ya, hal itu nasab. Tanda nasabnya mana? Tanda nasabnya dikira-kirakan karena berupa jumlah, ya. Ta'ala di situ merupakan fi'il madhi, ya. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke Allah, ya. Kemudian alimun menjadi khobar dari Allah, dibaca rafa, tandanya dhamma sebab ia isim mufrad, singkatnya ya isim fa'il. Kemudian bi ibadihi adalah jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah ibadihi yang berupa idhofah, ibadi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih, ya. Ibadun itu jamak dari abdun, ya, yang hi itu tanda jarnya dikira-kirakan, bukan kasrah itu, ya. Kalau bi ibadi itu kan ibadihi, ya. Kalau ya ibadihi saja, enggak usah yang lain. Kemudian wa bi mawadi'i hawaijihim, di sini adalah ataf nasab sebab ada huruf ataf wawu. Kemudian untuk maktufnya di sini adalah lafadz bi mawadi'i hawaijihim, ya. Jadi ini adalah maktuf. Untuk maktuf alihnya yaitu kalimat bi ibadihi, yaitu yang kalimat sebelumnya itu sama-sama berupa jar majrur, ya. Di sini maktufnya juga berupa jar majrur. Di situ huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz mawadi'i hawaijihim, ya. Yang mana majrurnya di sini berupa idhofah, mawadi'i sebagai mudhof, hawaiji sebagai mudhof ilaih pertama, him mudhof ilaih yang kedua. Nah, di sini juga sama, yang mawadi'i di sini itu tidak diharokati dengan fathah, ya, meskipun mawadi'i di situ berupa isim ghairu munsharif, tapi berhubung mawadi'i di sini diidhofahkan dengan kalimat hawaijihim, maka hukum yang mana ketika jar itu menggunakan fathah gugur, ya. Mawadi itu adalah jamak, ya. Ya, singkat muntahul jumuk kan jamak, ya. Jamak dari maudiun, lokasi atau tempat. Kemudian untuk hawaiji itu juga jamak dari hajatun. Cuman kalau hajatun itu dijamak muannas salimkan menjadi hajatun. Kalau jamak taksirnya hawaiju, ya. Yang hawaiji di sini juga sama bentuknya, itu singkat muntahul jumuk. Tapi berhubung diidhofahkan dengan him, maka yang mana tanda jarnya itu menggunakan fathah ketika isim ghairu munsharif itu gugur, ya, berhubung diidhofahkan lagi, ya. Yang him jelas menjadi mudhof ilaih, dibaca jar, ya, tanda jarnya dikira-kirakan karena isim dhamir. Kemudian rafiqun
Di sini menjadi khobar yang kedua. Tadi kan Allahu Ta'ala alimun, itu yang khobar pertama. Kemudian di sini rafiqun, khobar yang kedua. Nah, di sini dibaca rafa, tanda rafanya dhamma, sebab rafiqun berupa isim mufrad ya. Khobar itu boleh lebih dari dua, boleh lebih dari satu. Baiknya adalah wa akhbaru bisnaini au bi aksara, itu ya seterusnya. Kemudian di him, jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah him ya. Dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah.